slide-nya sudah habis. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, silakan yang mau presentasi siap-siap. Masih ada waktu 20 menit, 25 menit. Silakan yang mau presentasi. Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai perpajakan atas aset tetap. Di sini kami perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Gibran dan teman saya Muhammad Fadli Ramadan, Angga Permana Setiawan, Muhammad Dimas, dan Rizky Febriansyah. Dan selanjutnya Rizky Febriansyah akan membacakan materi pertama mengenai aset tetap. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian aset tetap. Aset tetap adalah properti atau peralatan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Aset tetap memiliki sifat jangka panjang dan tidak bisa langsung menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun. Aset tetap merupakan barang yang sangat penting bagi sebuah perusahaan dan dibeli atau disewa hanya sekali dalam beberapa tahun. Next. Selanjutnya di sini ada perolehan aset tetap dan cara mencatatnya. Yang pertama, pembelian tunai, pembelian kredit, tukar dengan surat berharga, tukar dengan aset tetap lain yang serupa, dapat dari hadiah atau donasi. Terakhir, perolehan dengan membangun sendiri. Next. Yang pertama, pembelian tunai. Contoh kasus, perusahaan membeli mesin seharga 60 juta, biaya tambahan yang terkait meliputi PPN sebesar 6 juta, premi asuransi sebesar 500, dan biaya pemasangan mesin sebesar 1.500.000. Dorongan untuk mencatat transaksi adalah harga beli 60 juta, PPN 6 juta, premi asuransi 500, biaya pemasangan 1.500.000, harga perolehannya yaitu 68 juta. Baik, saya kembalikan ke moderator. Contoh kasus selanjutnya akan dibacakan oleh Angga. Gak baca gak? Baik, di sini yang kedua adalah pembelian kredit. Contoh kasus, perusahaan membeli sebuah kendaraan secara kredit seharga 300 juta, sebagian mereka bayar secara tunai sebesar 100 juta.
dan sisanya mereka membayar secara berangsur dalam 10 bulan dengan biaya bunga sebesar 10%. Catatan sederhananya di awal transaksi adalah biaya perolehan kendaraan sebesar 300 juta, kas 100 juta, utang perusahaan 200 juta, biaya angsuran per bulan 20 juta, biaya bunga 20 juta. Next. Yang ketiga, tukar dengan surat berharga. Contoh kasus misalkan ada tanah dengan harga pasar wajar sebesar 400 juta diperoleh perusahaan dengan menukarkan salah satu gedungnya. Harga perolehan gedung menurut catatan sebesar 500 juta dan telah disusutkan sebesar 200 juta. Jurnal untuk mencari saksi ini adalah harga pasar tanah sebesar 400 juta, harga gedung yang diserahkan 500 juta, jumlah penyusutan gedung 200 juta, harga gedung setelah disusutkan 300 juta, laba pertukaran 100 juta. Next. Yang keempat, tukar dengan aset tetap lain yang serupa. Contoh kasus, perusahaan ingin menukar mobil lamanya dengan nilai buku 135 juta dari harga pokok sebesar 150 juta, akumulasi penyusutannya sebesar 15 juta dan harga pasar wajarnya sebesar 160 juta. Perusahaan harus membayar uang kas sebesar 10 juta untuk dapat ditukar dengan mobil baru dengan harga pasar wajar senilai 170 juta. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah harga pasar wajar mobil lama sebesar 160 juta, nilai buku mobil lama 135 juta, total keuntungan yang tidak diakui 25 juta, harga pasar wajar mobil baru 170 juta, kas yang dibayarkan 10 juta, dasar nilai yang dihitung sebesar 145 juta. Dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Dapat dari hadiah atau donasi. Contoh kasusnya, perusahaan mendapatkan hadiah tanah seharga 80 juta rupiah, di mana tanah tersebut mempunyai harga pasar wajar sebesar 110 juta rupiah. Jurnal transaksinya adalah harga donasi 110 juta, tanah 80 juta, keuntungan 30 juta. Next. Nomor 6, perolehan dengan membangun sendiri. Contoh kasus, perusahaan yang dibangun dengan biaya material sebesar 159 juta dan pekerja sebesar 785 juta. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah material bangunan 159 juta, biaya tenaga kerja 785 juta, pasnya jadi 944 juta, aktifat tetap 944 juta, biaya pajak membangun sendiri 8.880, pajak bangunan material bangunan 190 juta, 159 juta, tenaga kerja 785 juta, pasnya 18.880.000. Ya, dan terima kasih. Ada yang ditanyain untuk teman-teman? Ya, akan menanya, menyebutkan NIM dan nama. Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Syakira dengan NIM C2011138. Izin bertanya kepada kelompok 4, untuk karakteristik dari aset tetap itu apa ya? Sebentar.
Jadi karakteristik untuk aset tetap itu, pada awalnya aset tetap termasuk sebagai aset dan kemudian lalu masuk ke dalam jenis transaksi akuntansi seperti depresiasi berkala atau amortisasi untuk aset tidak berwujud. Penurunan nilai jika nilai aset menurun di bawah nilai buku bersihnya, dan disposisi aset tidak memiliki nilai jual. Oke, Terima kasih. Sudah jelas penanya? jelas belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke, yang lain? Silakan yang bertanya kan mempunyai poin. Tidak ada? Pak izin tanya, Ya, silakan. nama saya Siti Fatima dengan NIM C 2010687. Untuk materinya sebelumnya di jurnalnya apa sih? Nggak dipisahin ya debit kreditnya. Coba dibuka slide-nya. Iya, jurnalnya nggak jelas mana debit, mana kredit. Mana debit, mana kreditnya. Yaitu pencatatannya untuk jurnalnya terpisah gitu. Ini saya bikin PPT-nya ngedadak, Pak. Iya, kan bisa disebutkan harga beli 6 Untuk harga beli juta. ya, Ini jurnal apa? Kemudian PPN 6 juta, restoransi 500, biaya pemasangan 1.500. Nah, jurnalnya gimana ini? Belum ada jurnalnya ini. Halo? jurnalnya untuk ini Pak, Cidakas nilai 68 juta. Pada Mesin pada ya untuk ini. di mesin debit 68 juta, kas 68 juta, kredit itu. Iya Pak. Oke, penanya sudah jelas? Iya Pak. Jadinya gini kali ya, harga beli PPN, premi asuransi dan biaya pemasangan pada harga perolehan kali ya. Jadi harga perolehannya agak menjorok ke dalam. Gitu bukan? Iya begitu. Oke, perolehan kredit. Iya kredit bukan Pak. Kalau dari sini ya, dari si PPT yang ini, aja nggak bisa debit kreditnya. Apa gimana ya Pak lebih jelasnya? Soalnya kurang paham. Enggak. Ya, ini harga perolehan. Kalau lihat dari sini,
Dari PPT ini adalah rincian harga perolehan, harga beli 60 juta, PPN 6 juta, premi asuransi 500, biaya pemasangan 1.500, ya kan? Harga perolehannya jadi 68 juta. Nah, semuanya ini adalah rincian harga perolehan. Ini belum jurnal. Kalau jurnalnya, tadi kan membeli mesin. Nah, berarti jurnalnya itu adalah debitnya aset tetap. Nah, aset tetapnya itu sebesar berapa? Sebesar harga perolehan. Harga perolehannya berapa? Yaitu 68 juta. Berarti tadi mesin sebesar 68 juta. Nah, kita lihat contohnya. Di sini belinya secara apa? Perusahaan membeli mesin seharga 60 juta. Nah, berarti ini tidak ada keterangan. Berarti kita asumsi secara tunai. Berarti kreditnya kas sebesar 68 juta. Boleh juga jurnalnya perinci, yaitu harga beli, tapi dalam kurung mesin PPN untuk mesin, premi asuransi untuk mesin A, misalkan biaya pemasangan untuk mesin A, total cash. Nah, itu boleh langsung digabung. Harga perolehan mesin 68 juta, kemudian kas 68 juta. Seperti itu. Nah, tapi kalian harus perhatikan juga di sini ada unsur PPN sebesar 6 juta. Nah, PPN ini kalau lihat dulu, kalau yang membelinya adalah PKP itu adalah pengusaha kena pajak, maka PPN-nya ini boleh sebagai kredit pajak. Makanya harus dikeluarkan dari harga perolehan. Tapi kalau bukan PKP boleh sebagai harga perolehan. Nah, untuk jelasnya mengenai PPN ini, kita kan sudah belajar di perpajakan mengenai PPN. Jadi untuk PPN ini kita lihat dulu yang itu atau bukan. Kalau PKP, nah ini harus dikeluarkan PPN. Kenapa? Karena PPN ini bisa dikreditkan sebagai pengurang PPN, sebagai pengurang pajak. Tapi kalau bukan PKP, nah ini boleh dijadikan sebagai harga perolehan. Seperti itu ya. Jadi jurnalnya langsung ke harga ke mesin, aset berupa mesin sebesar 68 juta. Kemudian kreditnya cash atau bank. Nah, kalau cash berarti kreditnya cash, kalau bank kreditnya bank. Oke, jelas ya? Yang tadi penanya jelas? Iya, Pak, jelas. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Tidak ada. Nah, untuk contoh ini ya, perhatian PPN-nya ya. Kalau pengusahanya apa, yang belinya PKP, PPN-nya boleh jadi harga perolehan. Tapi kalau PKP, nah itu boleh jadi harga perolehan atau boleh dikeluarkan menjadi kredit pajak. Nah, mengenai PPN ini nanti kalian lihat sendiri di mata kuliah perpajakan terkait dengan PPN. Ada yang masih mau nanya? Jadi untuk kelompok ini ya, ada 2 penanya. Kalau tidak ada, silakan yang presentasi ditutup presentasinya. Untuk presentasinya saya sudahi. Maaf ada kesalahan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah presentasi kelompok 4 ya, mengenai aset tetap. Ada 2 penanya.
Kalau ada penanya itu berarti kita bisa menambah pengetahuan. Dia nanya jurnal. Nah, itu tadi memang jurnal tadi nggak jelas. Belum ada jurnal tadi. Kemudian tadi yang menanyakan karakteristik aset tetap. Nah, tadi juga sudah dijawab. Oke. Ini PPN. Nah, kalau PPN tadi harus catat, kita lihat apakah yang membelinya itu PKP atau bukan PKP. Nah, PKP itu adalah pengusaha pajak. Kalau bukan PKP berarti bukan pengusaha kena pajak. Nah, untuk istilah-istilah itu kalian lihat sendiri di perpajakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan tetap terwujud dan bermanfaat. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita bisa pulih sebelum puasa, kita pulih. Pertemuan selanjutnya kelompok berapa ya? Kelompok 5. Kelompok 5. Oke, nanti kalau luring kita presentasi di kelas. Mudah-mudahan kita semua panjang umur ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Silakan. Silakan yang mau keluar duluan, silakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Baik Ya, Pak. sama. Izin keluar ya, Pak. Izin.